lebih baik invest saham di plat merah atau swasta? Oke, ya kalau misalnya kalau untuk plat merah sih saya rasa sih ya selektif juga penting ya. Yang penting good governance atau good corporate governance ya, hemat saya demikian, karena ada juga saham-saham BUMN yang memang berpotensi delisting ya, misalnya seperti WSKT. Itu misalnya ya begitu ya. Ya bahkan kalau Garuda Indonesia pun juga masih di bawah level, ya masih ini, kalau saya ingat di bawah level 100, saya udah lama nggak perhatikan lagi begitu kan, karena memang kinerjanya juga masih belum profitable lagi begitu ya. Kita harus wait and see ya seperti itu misalnya. Tapi kalau jika saham-saham yang berkaitan dengan tadi kan quality base kan seperti ada Teens begitu kan ya, Timah Persero begitu, itu sebenarnya sih so far uptrend masih still intact begitu. Oh ya, ada juga satu hal lagi, kalau misalnya jika batu bara mulai naik, kita bisa fokus ke PTBA misalnya begitu kan. PTBA kalau misalnya jika saham batu bara, kalau harga batu bara sudah mulai naik ya, kita bisa cermati karena sebenarnya PTBA saja sudah mulai agak sideways dari downtrend sebelumnya itu. Saya tuh ingat banget ya. Tinggal nunggu ini benar-benar semakin banyak smart money masuk ya, tentu akan terjadi trend shifting begitu, atau mungkin aksi koperasi PTB yang akan dilakukan ke depan. Itu kita tunggu ya, seperti itu. Sahamnya Pertamina tadi, Elsa sebenarnya juga bisa mendapatkan benefit dari migas tadi ya, Venezuela tadi. Lalu kalau misalnya jika saham berbasis telekomunikasi ya, seperti Telkom sebenarnya uptrend sih. Telkom sebenarnya uptrend. Nah, terus yang paling penting nih saham banking sebenarnya kan ini ya, sebenarnya tuh kalau saya melihat sudah terjadi major sideways ya, sideways atau zigzag. Jadi major sideways ini kita bisa manfaatkan untuk akumulasi beli, tingkatkan ini ya kepentingan saham kita begitu, agar supaya nanti dari major sideways ini jadi major accumulation phase, sehingga itu dari fase akumulasi jadi fase markup, karena fase markdown atau fase downtrendnya sudah berakhir begitu di banking gitu ya. Tinggal nunggu ini ya, menantikan implementasi terkait dengan ini kan. BI rate kan sudah turunkan 120 basis point pada tahun lalu totalnya ya begitu kan. Dan BI juga akan menurunkan BI rate lagi 2 kali kan, di akhir kuartal 1 tahun ini dan akhir kuartal 2 di tahun ini. Jadi nanti pertumbuhan kredit juga akan semakin lebih optimal ke depannya ya. Jadi ini bisa menjadi motor bagi pertumbuhan kinerja perbankan ya, hemat saya ya. Karena rata-rata nih perbankan, apalagi bank plat merah nih, misalnya ada Bank Mandiri, ada BRI ya kan, BTN, BNI ya, apalagi bank-bank yang big four banks itu ya tadi ya. Itu juga secara PBV juga sebenarnya antara 1 atau di bawah 1. Jadi sebenarnya sudah undervalued begitu. Itu menarik gitu. Bagi yang sabar. Saatnya beli ya. Nah iya, harus itu. Kan biar kita percaya bahwasanya perekonomian kita ke depan juga semakin baik, didukung oleh pertumbuhan kinerja perbankan, bukan hanya pertumbuhan kinerja saham-saham berbasis komoditas misalnya yang mulai mendapatkan prospek dari adanya kenaikan harga komoditas, sehingga average selling price mereka juga mengalami pertumbuhan seperti itu. Oke, terus mohon maaf untuk komen-komen yang nggak dibacain, tapi sebenarnya masih banyak komen-komen, cuma waktu yang membatasi kita. Tapi sebelum kita tutup, saya mau closing statement dari Mas Nafan deh soal eskalasi yang terjadi di Amerika dan Venezuela, dan pesan-pesan nih kepada para ekonom-ekonom muda di Indonesia, gimana cara menanggapinya? Oke. Ya, sebenarnya sih kalau ekonomi Indonesia bisa memahami market, memahami demand dan supply dalam market ya, tentunya mereka akan lebih cenderung memberikan statement yang lebih optimis begitu ya, misalnya begitu ya, terhadap khususnya terhadap prospek perekonomian Indonesia. Berbeda kalau misalnya jika ekonom, saya juga pernah menemukan ya, ketika saya juga jadi bagian dari narasumber di stasiun televisi lain begitu, tentunya ada yang realistis, bahkan pesimis ketika misalnya ESG terus mengalami downtrend. Tapi kan yang kau sebagai market analis kan kita tinggal mengetahui ini downtrend ini benar-benar sudah jenuh
jual atau belum, atau sudah atau benar-benar sudah berada di titik bawah atau belum, atau kita bisa menggeser secara primary trendnya itu market kita seperti apa? Kan primary trend itu market kita tuh selalu uptrend. Ketika misalnya kita mengalami COVID, kita market kita tuh ISG turun ke 3938, tapi akhirnya kita bisa mencapai all time high kan secara historis kan. Jadi kan otomatis kan kita sebenarnya juga ya mengapresiasi ya langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga tingkat stabilitas fundamental makroekonomi domestik yang secara inklusif dan berkesinambungan gitu ya, melalui kebijakan yang menurut saya sih juga tepat sasaran gitu ya dalam mengoptimalkan perekonomian kita, agar supaya misalnya perekonomian kita bisa lebih sustain. Ingat, pertumbuhan ekonomi kita juga termasuk yang salah satu yang sustain secara global. 5% Kita lebih dari satu dasar saja sudah konsisten 5% begitu kan. Jadi seperti itu sih pesan pribadi saya. Karena saya sebagai market analyst yang jadi sekuritas ya aset kelas Indonesia ya salah satu sektor terbesar di tanah air ya, tentunya ya kita juga harus mencermati dinamika market, demand dan supply, agar supaya nanti kita bisa tentunya juga bisa lebih tepat gitu ya dalam menyampaikan misalnya prospek perekonomian kita ke depannya seperti apa gitu.